Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Ekromia SPD dari SMA Negeri 2 Unggulan Talong Ubi, mengampu mata pelajaran fisika. Di SMA Negeri 2 Unggulan Talong Ubi telah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa dan siswi. Fisika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam seringkali dipandang sebagai mata pelajaran yang menantang oleh banyak siswa. Meskipun penting untuk memahami fenomena alam di sekitar kita, minat belajar siswa dalam pembelajaran fisika cenderung rendah. Fenomena ini dapat berdampak pada prestasi akademik siswa dan pemahaman mereka tentang dunia fisik. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Di sini, saya juga melakukan wawancara dengan teman sejawat sharing tentang rendahnya minat belajar dan keaktifan siswa. Media pembelajaran yang interaktif dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa, di mana siswa-siswi generasi Z sekarang lebih tertarik dengan kecanggihan teknologi. Metode pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konsep, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran praktik baik, bijak, dengan pensi. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan memberikan salam kepada siswa dan mengarahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian, guru mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen. Setelah itu, melakukan praktik baik seperti mengingatkan siswa-siswi untuk mengecek kebersihan di sekitar tempat duduknya masing-masing. Guru memberikan pertanyaan pemantik, memberikan motivasi agar siswa-siswi lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran dan mengetahui gaya belajar siswa-siswi. Guru memberikan asesmen atau diagnosis awal dengan memanfaatkan aplikasi Woodwall dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan minat belajar dalam materi yang akan dipelajari. Setelah selesai, hasilnya 6 siswa belum paham, 18 siswa paham sebagian, dan 12 siswa paham utuh. Dari hasil tersebut, dapat digunakan untuk merancang proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang mengakomodir minat dan gaya belajar siswa-siswi. Setelah itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dalam materi besaran-besaran pada gerak. Guru masuk dalam kegiatan inti pembelajaran, memberikan pertanyaan mendasar mengenai materi besaran-besaran pada gerak dalam bentuk gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint, dan siswa-siswi memberikan umpan balik atas pertanyaan yang diberikan. Guru memberikan penguatan kepada siswa-siswi tentang tanggapannya. Untuk lebih memahami materi tersebut, guru memberikan media pembelajaran dalam bentuk link video, podcast, referensi terbuka, dan lab maya. Media pembelajaran ini termasuk dalam diferensiasi konsep, di mana siswa-siswi boleh memilih media pembelajaran yang mudah dipahami, sesuai dengan gaya belajar siswa-siswi. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Seorang siswa visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari materi pelajaran tertentu. Di sisi lain, siswa auditori akan lebih mampu memahami materi secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Sedangkan siswa kinestetik akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Untuk diferensiasi proses, siswa-siswi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan asesmen atau diagnostik awal. Di dalam kelompok belajar, siswa dapat bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki tingkat pemahaman yang sama atau minat yang serupa. Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang telah dibagikan oleh guru. Siswa-siswi mendesain dan menjadwalkan produk atau proyek yang telah disepakati bersama.
Guru memantau keaktifan siswa-siswi selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, membimbing jika mengalami kesulitan dengan melihat jadwal, foto, dan video yang telah dikerjakan. Siswa juga dapat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kinerja mereka. Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa pada materi besaran-besaran pada gerak, siswa diarahkan untuk membuat produk sederhana yang menggunakan teknologi yang mereka kuasai. Di sini, produk yang dihasilkan oleh siswa berupa flipbook, poster, PPT atau presentasi, dan video. Setelah produknya selesai, siswa-siswi diharapkan untuk dapat menguji hasil atau mempresentasikan produknya di depan kelas. Sedangkan siswa yang tidak presentasi memberikan tanggapan. Flipbook, poster, PPT atau presentasi, dan video merupakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Setelah siswa-siswi menguji atau mempresentasikan produknya, guru memberikan asesmen akhir berupa 2 linkwood wall yang digunakan untuk berkelompok dan individu. Tujuan dari asesmen ini dilakukan untuk mengukur seberapa paham siswa-siswi memahami materi yang telah mereka pilih. Setelah asesmen berakhir, guru memberikan refleksi dan siswa memberikan pengalaman belajarnya tentang pembelajaran diferensiasi berbantuan IT atau bijak dengan pensi. Rendahnya minat belajar fisika dapat diatasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan IT. Minat belajar mereka bisa digabungkan dengan teknologi. Materi-materi fisika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menarik perhatian siswa dan membuat siswa-siswi menjadi lebih aktif untuk mengeksplor ilmu yang mereka pahami. Di zaman generasi Z, guru lebih dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Menurut saya, fisika menjadi lebih menyenangkan dan asik untuk dipelajari karena adanya metode visualisasi juga. Dan jadi kita lebih paham, bukan cuma dari konsep dan rumusnya saja. Menurut saya, pembelajaran fisika kali ini sangat menyenangkan karena soal latihan dibuat menyerupai game online sehingga mempermudah dalam mengerjakan dan menambah wawasan. Tanggapan saya tentang metode pembelajaran yang digunakan saat ini membuat saya lebih tertarik pada pembelajaran fisika karena lebih menyenangkan dan tidak membosankan.